Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'du. Rabbana zidna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih menyempurnakan nikmatnya dengan kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat ini membawa berkah, manfaat dunia dan akhirat. Shalawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi suri tauladan kita yang mengajar kita cara hidup yang insyaallah selamat dunia dan akhirat. Ikhwatil iman rahimakumullah, para pemirsa dan follower semua yang mudah-mudahan semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita agenda terakhir duha di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan membicarakan bagaimana kita punya kiat dan strategi untuk melepaskan diri atau menghadapi permasalahan hidup. Banyak orang yang menghadapi hidup ini, ada yang optimis sehingga sukses, ada yang pesimis sehingga dia gagal. Bahkan bukan hanya gagal tapi menderita dunia dan akhirat. Yang harus kita pahami ketika kita punya permasalahan, tentunya kita tahu, kita yakin bahwa hidup ini memang pasti bertemu dengan permasalahan ataupun cobaan. Karena memang sengaja Allah buat hidup ini adalah untuk ujian kita. Maka kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa yang paling baik amal soleh di antara kalian semuanya. Jadi sekali lagi mengingatkan bahwa hidup ini adalah untuk diuji. Hidup ini tidak bisa lepas dari ujian, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa menghadapi ujian itu sendiri. Maka kalau kita sekolah biar bisa ujian, kita harus belajar. Belajar dari pengalaman. Maka kata orang, experience is the best teacher. Bahwa jarib walahid takun arifan. Perhatikan, pengalaman itu adalah menjadi insya Allah membuat kita jadi kuat, menjadi bijaksana, menjadi orang yang dewasa, orang yang lebih tahan uji. Semakin banyak ujian, insya Allah semakin kokoh pendirian. Kalau kita melihat tumbuhan, semakin kuat, semakin kencang anginnya, semakin kokoh pula akarnya. Untuk itu ketika kita mendapatkan ujian itu, kita jangan terlalu berkeluh kesah, itu biasa-biasa saja karena memang sudah dipersiapkan untuk itu. Kalau Allah mengatakan pasti kami menguji kalian, ujian itu ada dua, ada kebaikan, ada juga tentunya dengan kenikmatan, dan juga tentunya dengan ujian-ujian cobaan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dari kekurangan harta kata Allah, bisa juga dari rasa takut, dan yang paling penting lagi adalah ujian nyawa, bisa sampai mati. Ikhwatil iman rahimakumullah, maka ketika kita paham makna hidup, maka kita akan menjadi orang yang siap menghadapi ujian itu sendiri karena memang sudah kuat persiapannya. Ketika kita dapat permasalahan, maka kita akan biasa-biasa saja. Karena habis senang ada susah, habis susah akan ada juga kebahagiaan dan ketenangan. Yang kedua, tentunya kita harus menghadapi hidup ini dengan sikap kita bahwa hidup ini sebenarnya adalah ringan apabila kita menghadapinya dengan suasana tentunya dengan cara-cara yang ringan. Ketika kita menghadapi hidup ini dengan enjoy, dengan santai, maka ketika itulah kita menjadi insya Allah baik sangka. Ketika kita baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, semua terasa ringan dan terasa enjoy. Nah, ketika kita husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat hati kita jadi lapang. Karena kita tahu Allah tidak mungkin memberikan kita sesuatu yang kita tidak sanggup menghadapinya. Itu yang membuat hati jadi lapang dan tenang, karena kita yakin
semua yang dikasih oleh Allah dengan kita itu adalah tanda sayang Allah dengan kita semuanya. Ya Najib, marhaba, ahlan wa sahlan. Sehat ya Najib? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya, Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Saya mukaddimah 5 menit dulu ya. Nanti baru antum langsung masuk. Ya. Oke. Jadi yang kedua, hendaklah kita yakin bahwa Allah tidak memberikan kita cobaan ataupun ujian itu dengan di luar kemampuan kita. Nah, makanya ketika kita yakin Allah memberikan kita ujian, itu adalah tanda kasih sayang Allah dengan kita. Bahasa saya, kalau ada anak kecil 2 tahun 3 tahun dicuil-cuil kemudian dia sampai nangis, padahal sebenarnya tanda sayang kita dengan dia, tanda cinta kita dengan dia, tapi kadang dia nangis. Begitu juga Allah ketika membuat cobaan dengan kita, itu sebenarnya kita sedang dicuil oleh Allah, dimain-mainkan oleh Allah. Cuma karena kita kadang-kadang menyikapinya dengan serius, itu yang membuat pusing sampai stres. Yang ketiga, tentu dalam kita menghadapi ujian itu kita harus preteli satu-satu. Banyak orang bilang dengan saya, beratnya hidupku Pak Ustadz. Saya bilang biar tidak berat, preteli dulu satu-satu, harus ditarik satu-satu dengan diurai dulu satu-satu. Masalah ini dulu ada 10 permasalahan, ambil satu-satu permasalahan itu, sehingga insya Allah akan jadi ringan. Nah, ini kadang-kadang ada yang sudah orang tua, dia sudah anaknya nikah, sudah begini, semua masih pikiran dia, mikirkan lagi rumah anaknya, mikirkan anaknya, makanan anaknya, pakaian anaknya. Nanti bercucung lagi, dia pula yang mikirkan cucunya. Kalau coba diurai satu-satu, insya Allah pasti akan terasa ringan. Nah, yang terakhir, tetaplah tentunya minta tolong dengan Allah, karena bagaimanapun kita tak mampu sendirian. Hendaklah kita minta tolong dengan Allah, sehingga kita insya Allah dibantu oleh Allah. Dan yang terakhir, dengan begitu kita serahkan semua dengan Allah. Kalau kita sudah minta tolong dengan Allah, nah itu namanya terakhir adalah tawakal, meminta kita sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semua dengan Allah. Kalau kita sudah serahkan, tenang. Kenapa saya mau bersandar dengan kursi ini? Karena saya tahu kursi ini kuat. Ya. Kalau kursi ini tak kuat, tidak mau aku bersandar. Maka bersandar yang paling enak, bersandarlah dengan yang kuat, dan yang maha kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Serahkan dengan Allah, insya Allah Allah akan berikan jalan keluarnya. Begitu kira-kira, mudah-mudahan insya Allah Allah memberikan kita jalan-jalan keluar dari kesulitan dan permasalahan hidup, karena kita tidak boleh lari dari permasalahan. Tapi yang paling penting, kita minta dengan Allah supaya kita kuat dan mampu keluar dari permasalahan itu. Jangan lari dari ujian, tapi yang paling penting kita minta dengan Allah supaya kita lulus di dalam ujian itu. Kira-kira begitu ya Najib? Yai, langi nama nyambung. Marhaba, padahal Yai. Masyarakat Sumatera Selatan, hari ini tanggal 27 Ramadan 1440 Hijriah. Di kajian duha ini kita baca bersilaturahmi dengan Ustaz Solihin Hasibuan. Ya. So 3 hari lagi kita menjalankan ibadah puasa. Sudah itu kita lebaran, kita beraktivitas tak biasa. Amin. Tapi karena kota lagi PSBB, mungkin masyarakat Palembang dapat menyesuaikan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Amin. Dalam juga mesti kaki amal mati dari sembahyang pun nggak cuma sembahyang pun masih corona. Baik, masyarakat juga yang baca langsung saya berkomentar di IG Yai Najib ini dan IG Ustaz Solihin Hasibuan. Ya. Lagi baca kita tanya ke, pokoknya nak nanya boleh seputar masalah agama Islam, jangan ada nanya masalah THR. Mana Ustaz? Lagi di mana ini? Ini di kantor pesantren.
Di Izzatuna, di Putra. Ya. Izzatuna. Izzatuna ini yang di itu, yang di mana? Yang di Siapi Api. Apa? Simpang Jambi, ya? Kalang Jambi ya. Oh iya. Ya, ini kantor di kantor ini. Kemarin atau hadir di saat baik masyarakat Sumatera Selatan yang nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya yang atau gundah gulana masalah zakat fitrah karena hari ini sudah 3 hari lagi nak hari ayo ini. Atau permasalahan hidup tadi, Yai, atau kaitannya dengan permasalahan hidup. Permasalahan hidup. Ya. Nah, ya kan Ustaz, itu kan. Ya. Cuman aku heran tuh giliran hidup senang, nak diem-diem, giliran hidup susah, nak ngadu dengan Ustaz. Nah itu yang tak adil Ustaz. Lemak di diri tak lemak di orang. Oh, sama aja ini, giliran bini cantik masih hidup digawe, giliran bini cantik lagi hidup itu kita yang betul yang bewang, tapi gila mati dijuk ke Ustaz. Nasib itu sudah nasib Ustaz apa? Yai, nasib Ustaz itu. Iya. Sama dengan beliau. Iya. Dapat bini cantik Ustaz, saya itu kondangan sama kita, duduk sama kita, digawa kemana sama kita. Iya. Giliran meninggal, lupa Ustaz imamin. Ustaz. Kita yang ngurusi ya dah. Aduh, subhanallah. Ente. Baik, ini aku mau tanya Pak Ustaz. Iya. Wajah masuk lagi ini. Misalnya mana tadi? Ustaz. Ustaz, kalau ada yang nak sanjo ke rumah, cak mana cara nanggepinya? Karena COVID ini tidak boleh berkumpul-kumpul. Ya, karena semuanya harus bijak, ya, dalam makna semuanya harus menimbang. Kalau memang COVID ini gawat, ya, apalagi kita masih dibuat PSBB, makanya mungkin cukuplah dengan silaturahim pakai WA, ya, saling teleponan, video call diesel, ya, video call. Ya, saya kira mudah-mudahan nilainya sama. Biarpun kata Rasulullah sebenarnya memang dengan bersalaman langsung dengan hanya teleponan berbeda. Karena dengan salaman itu pertama bisa menghilangkan rasa dendam, yang kedua itu mengampuni dosa-dosa. Ya, tapi tidak bisa yang ideal karena realitanya begini. Sesuai dengan kemampuan kita. Kata Rasulullah, kata Allah, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Artinya kalau memang kondisinya sekarang sedang seperti itu, kita ikuti saja. Batu-batu sanjo kalau mudogan lemak makan di batu apa ya Ustaz ya? Ya, betul. Ya, saya. Ustaz, assalamualaikum. Yai sampai ke sama Ustaz, boleh tak zakat fitrah diganti dengan duit? Semoga Yai cepat nganten ke. Amin. Assalamualaikum. Bersayap. Itu bukan lagi bersayap. Iya, betelok sudah itu. Ya, tetap dua pendapat. Artinya ada yang maunya persis harus tidak pakai kias. Maka bagi yang ragu silakan tetap dengan makanan pokok yang ada di negeri. Kalau kita beras, silakan beras. Kalau memang percaya dengan duit, silakan duit, ya. Kalau saya ditanya sikap saya masih setuju dan membolehkan dua-duanya, ya. Begitu, ya. Yai boleh tak sholat dilanggar? Sholat tak boleh dilanggar, harus sholat. Dilanggar maksudnya itu di musola kan. Ustaz, cak mana caranya lanang nak serius sama kita? Apakah kita harus sholat istikharah terlebih dulu? Maaf kelayai bahas masalah jodoh.
Bagus pertanyaan ini. Jadi yang jelaskan kita disuruh oleh Allah lihat agamanya, lihat keturunannya, lihat kecantikannya ya. Lihat keturunan, lihat kecantikan, lihat agamanya. Tapi insya Allah dengan agama yang baik, pasti yang lain semuanya akan ikut ya. Jadi kalau ragu-ragu, kalau cuma ya minta dengan Allah dengan istikharah. Baik, ini ada pertanyaan dari Pondok Avenger. Ustaz nak nanya, mak mano cara sholat Idul Fitri di rumah? Salam dari kami Skip. Terima kasih pertanyaannya. Sholat di rumah itu ya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sama dengan sholat di lapangan. Cuma mungkin kalau di rumah orangnya dikit. Nah sekarang kita timbang masing-masing. Kalau rumahnya besar, kan, mau ngajak yang lain juga dalam, dan orang-orang itu adalah orang-orang kita yakin aman, ya buatlah bersama-sama juga di masjid selama tidak tidak darurat, ya. Nah sekarang itu yang tak bagus itu, tidak elok kita sekarang itu ya Najib, seperti kita bilang kemarin. Di masjid kita takut, sholat kita takut, tapi kerumunan yang lain kita tak takut. Itu permasalahan. Ya. Ya. Baik, Ustadz nak nanya, kalau rumah kita ni lagi hamil pas bulan puasa, karena takut ada apa-apa dengan ibunya budak. Sama janin yang jadi tidak puasa di bulan Ramadan. Jadi hukumnya macam mana Pak Ustadz? Bayar fidyah apa puasa? Dia harus puasa pada hari yang lain ya. Setelah dia tentunya sudah mampu, setelah anaknya lebih besar, dia tetap harus puasa. Fi ayamin akhar, supaya diganti pada hari yang lain. Tapi sebelum masuk tahun yang baru lagi, tahun berikutnya. Ya. Yai, mak mano kalau kita sholat di mall baik, di masjid tak boleh kan mall dibuka ya? Ya ini sindiran dengan orang-orang yang sehat akal atau akal sehat. Karena sekarang pun ada juga yang bilang, bagaimana kalau katanya malam takbiran kita konser saja? Kenapa katanya? Kalau takbiran tak boleh, kalau konser boleh. Sama dengan tadi, itu sindiran sangat menusuk ke dalam hati yang paling dalam itu, ya. Oke, ya. Ada salam dari Ulingau. Ya, Waalaikumsalam. Mi dari Ulingau, salam dari Dodi Permana 29. Ya, live-nya kaget jangan dihapus ya. Yo, modal itu. Baik, masih kita tunggu tanya kebersamaannya. Dan bertanya-tanya seputar masalah agama dan cerita hidup lah, cerita ya. Iya. Cerita hidup atau permasalahan hidup? Permasalahan hidup. Bapak Ibu sedikit baca kita pecah ke. Iya. Bisa solihin baca itu kan. Amin. Dia jangan buat masalah itu cerita gitu kan, ada masalah. Terdampung masalah. Saya ngajak kantor polisi. Gila kan dipeluk laki dia, mungkin ditangani laki ngadu ke polisi. Kamu gila kau Yai. Gila itu. Astagfirullah. Gila kan dipeluk laki dia, biji-biji itu. Coba kan ditangani laki dia tuh Polda, kamu tangani lagi aku, kan dipeluk dia. Baik, masih kita tunggu ke kebersamaannya. Nah, bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Mungkin para follower ini karena sudah tanggal 28 Ramadan, mungkin sudah ada yang mau jumpai mantu gamam. Apa? Nak ke pasar. Iya. Oh, nak ke pasar. Nah, Ustadz kalau puasa biar tak terasa jalan sore-sore sambil minum es dogan, boleh tak? Kurang kali ini. Sambil jalan sore-sore sambil minum es dogan. Maksudnya itu bukan minum dogan, bukan mencari es dogan, artinya sambil mencari, bukan minum, gue kira itu. Ya, jalan-jalan sore-sore sambil mencari, bukan sambil minum. Ya. Nyomit kalau
jalan sore-sore sambil mencari es dogan dimaafkan. Iya. Tapi kalau minum sore-sore sambil minum es dogan, nah saudari Ayu ini kau Iya. ke psikolog coba Iya. dulu. Nggak ke kilometer 12, ada kilometer 12. Nah ini ada lagi ada pernyataan bersayap. Iya. Bersayap. Berkuku sekali-kali. Yai dan Ustadz mohon doanya buat enteng jodoh karena umur saya sudah 28 tahun. Yai mohon doa lanang yang deket ini ada niat baik dah. Ustadz tolong doanya. Nah jadi lado berarti Ustadz yang deket cuma nak tahu serius apa tidak. Minta doanya. Ya minta saja ketika sholat duha, minta terus dengan Allah. Yang jauh supaya yang didekatkan, yang dekat menjadi insya Allah dijodohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan doa duha itu kan, seandainya rezekiku masih di atas, turunkan ya Allah. Yang jauh kau dekatkan, yang ada di perut bumi supaya engkau keluarkan. Begitulah seterusnya minta dengan Allah, karena Allah yang membolak-balik hati seseorang ataupun manusia. Ya. Tanya ni kan, oh iya sama asal dia ngambil tu agak ni kan dia tapi tak sudah datang lagi. Yai dapat dari Pak Anton pariwisata Oku Timur ya, Waalaikumsalam. Mau kasih jawabannya, semoga selalu banyak rezeki untuk Ustadz dan Yai Najib, amin. Amin, bagi dua kita. Yai apa kalau kita Yai ada niat apa kalau kita mudik harus dikarantina 14 hari dulu? Nah, tanyalah dengan pemerintah. Iya. Yai Ustadz dapat salam dari Batam. Waalaikumsalam. Dari Batam. Sehat dari Batam. Sehat terus Ustadz. Ustadz nih favorit saya juga sama Yai Najib juga. Ya, amin. Terima kasih. Amin. Ya, cuma jangan minum dogan sore hari berpuasa ini. Kali kau di akhir lagi nyari kaki, uji Ustaz dari Haji boleh. Iya. Baik, masih kita tunggu kebersamaannya dengan pertanyaan seputar masalah agama Islam. Terima kasih Ustaz dan Yai Najib. Amin. Insya Allah panjang umur dan sehat Yai Najib. Doa Ustaz. Amin. Pengen nih lalamu selfie. Oh doa dan pengen berselfie dengan Ustaz ya pengen. Alah cita-cita itu coba berangkat umroh ya dah. Cita-cita tuh dengan presiden itu kan pengen berangkat umroh sama Ustaz Solihin. Makanya yang penting kan dekat dulu. Setelah dekat kan bisa dibisikkan mau berangkat umroh, berangkat haji. Benar juga itu. Ya. Yai Pak Ustadz minta penjelasannya tentang lintang kumukus, binatang kumukus Yai Pak Ustadz. Apa? Yai Pak Ustadz minta penjelasannya tentang lintang kemukus, binatang kemukus. Binatang kemukus. Aku nggak tahu, aku bukan orang flora dan fauna masalahnya. Jadi apa kemukus yang cak tikus itu kan? Anak nggak tahu. Enggak. Kami aku lah 36 tahun, Ustadz mungkin lah 50 sekian baru. Mungkin kalau nyingok nggak tahu kalau Ya mungkin. Tahu. Ya mungkin namanya berbeda. Ya. Binatang sama namanya mungkin lain. Bukan, siapa tahu namanya berbeda sebutannya. Lain daerah kan lain sebutannya kadang-kadang binat hewan itu kan. Mungkin cak tenggiling, nggak tahu gitu kan. Nah, Ustadz masih galak ke Majelis An-Nur. Oh, siapa Ustadz Nurdin? Kalau Ustadz Nurdin. Ya, Dimas Ainai.
Nah, yuk lagi pokoknya kapan sudah selesai musim corona ini. Iya, kita datang. Jangan ke dulu. Oh, An-Nur mungkin ini An-Nur di Pelaju. Dulu ya. Oh, dulu. Iya, Oh, dulu. Nurdin. Ya Ustaz Nurdin berarti. Lanjut. Ya. Assalamualaikum Yai, mau tanya hari ini Ustadz, hari puasa dekat sama bulan puasa depan dengan bininya, boleh tak Ustadz? Boleh, yang penting jangan dengan bini wong. Ya, aman bini wong itu buang. Oh, tadi itu bukannya binatang, tapi bintang kumukus. Oh, bintang. Kukus. Anak nggak bisa, nggak tahu, ya. Pak Murad, Ya. kami dengan Ustaz Nurdin ini dengan Ustaz Solihin Hasibuan ini bukannya ahli perbintangan. Tak. Tapi bintang tamu. Bintang Yai bukan binatang. Ya tadi terbaca ya. Yai puasanya cak mana waktu SMP awak galak batal di Bu Edi. Oh ya diomong ke. Ustaz, sekarang pesantren Ustaz di mana? Pesantren saya sekarang pesantren kita ada 2, namanya Izzatuna Putra dan Putri. Yang putra itu di dekat bandara, yang putri itu khusus di belakang Puntikayu, Talang Buruk. Insyaallah, khusus yang putri. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Yai nak nanya, kami ini kalau untuk pribadi ngeluarkan zakat fitrah itu kayak mana hitungannya dan secara belum berkeluarga? Secara apa? Belum keluarga, belum berumah tangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz nak nanya, kami ini kalau untuk pribadi ngeluarkan zakat fitrah itu kayak mana hitungannya Tad? Secara belum berkeluarga Tad. Terima kasih ya. Oh iya. Baru sendirian maksud dia itu. Jadi biasa zakat fitrah itu jumlahnya 1 sok. 1 sok itu berarti 4 mud. 4 mud itu kalau kiloan kita beras sekitar 2 kilo 2,8 kilo. 2,8 kilo ya anggaplah berarti 3 kilo. Artinya gitu, daripada ragu-ragu 3 kilo. Nah, 3 kilo kalau diduitkan sekitar mungkin 30.000. 30 atau sampai 40.000 lah kalau beras yang bagus. Begitu. Umuran 25 tahun baru nak nanya ke masalah zakat fitrah. Nah kemarin kemana? Nah, enggak mungkin selama ini orang tuanya yang bayar, Yai. Mungkin sekarang dia kos, ya. Sekarang dia jadi kontraktor, habis ngontrak baru nyetor, ya. Baik. Assalamualaikum Yai Pak Ustadz. Apa kabar? Salam dari Ruslan, warga SP Padang. Oh, waalaikumsalam. Ya, Barsalam. Ustadz, apa benar sholat Id bisa dilaksanakan minimal 5 wong? Bisa, karena yang penting dia jamaah. Kalau di dalam bahasa jamaah lebih dari 2 sudah boleh. Ada imam, ada khotib, ada yang mendengarkan. Selesai. Yai ngapola Habib Bahar masuk sel dengan alasan melanggar PSBB. Lah ngapo konser itu tidak dilarang, mall dibuka tapi masjid ditutup. Nah, ada pikir dewe. Ya, yang jelas kita semua dengan bahasa hati sudah bisa semua membaca, ya, bahwa ketika hukum tidak adil, itulah kejadiannya, ya. Kita cuma bisa meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ya memberikan
tangan-tangan pemimpin-pemimpin yang adil untuk kita, ya. Baik, ini dari Hamzah Ustaz. Hamzah Pelang BNI Syariah. Lampu. Assalam Ustaz, masjid di sini masih melaksanakan sholat id. Apa kita sholat masjid walaupun pemerintah mengajukan di rumah. Kalau tak resep kalau sholat di rumah, mau kasih ya sholat di rumah. Iya tak ya Najib? Ya benar ya. Jadi memang kalau sampai sekarang termasuk kita di Sumatera Selatan tidak dilarang, baru himbauan. Kalau sholat di masjid selama pakai protap, selama pakai SOP kesehatan silakan. Tapi kalau dia sudah gawat dan memang sudah zonanya darurat, tentunya menjaga kesehatan juga harus diperhatikan, ya. Baik, Ustaz nak nanya lagi, untuk zakat fitrah bagusnya beras atau duit? Terima kasih. Ada menanya ini. Iya, karena tadi baru beli kuota. Ya, yang lebih afdol memang yang berbentuk tadi makanan ataupun yang menjadi makanan pokok di negeri itu kalau kita beras. Tapi para mazhab yang lain juga tentunya dibolehkan untuk dikiaskan dengan seharga makanan itu. Ini dari Sako Holiday. Nah, dari Sako Holiday, Assalamualaikum Ustadz, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salah satu Ustadz idola kita. Amin, amin. Mudah-mudahan insyaallah kita bertemu dengan Idul Fitri, baru taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Sebagai Ustadz, apakah tidak ada pembelaan terhadap Habib Bahar? Mengingat ada konser amal dari BPIP, mengingat Jakarta lagi ada aturan PSBB. Kita berharap adil, jangan dipenjara gara-gara PSBB. Habib Bahar, yo. Karena ini masih suasana memang saya melihat pemerintahan yang tidak sehat, ya memang begitulah, berbeda orang sehat dengan orang sedang sakit, ya. Kita kalau sedang sehat makan lemak, tapi kalau sedang sakit, biarpun lemak pindangnya, berasnya lemak, ya, tapi kalau tenggorokan sedang sakit, mau makan melan pun tidak enak. Begitulah kondisi sekarang, sedang tidak sehat. Saya melihatnya begitu. Allahu a'lam. Yang jelas semua mata melihat dan dunia, konser boleh, tetapi masjid dilarang. Bahkan tadi baru dikirim dengan saya video WA bahwa ada seorang ustadz karena 5 orang di dalam mobil harus digebukin, ya. Sementara orang yang konser atau di pasar bukan hanya 5 orang, 5.000 orang boleh. Oke, syukran. Ya sudah, itulah yang terjadi di negara kita. Tinggal lagi kita baca-baca ibadah. Ya. Baik, masih kita tunggu sama pertanyaan dengan Ustaz Solihin dan Yai Najib. Apa saran kita bisa bela para ulama, karena kita semua siap bela agama, siap membela ulama. Ya, doa kepada itu sementara ini. Doakan ya, yang penting banyak berdoa, semampu kita, tetap kita insya Allah berbuat, dan kita yakin kalau kita ikhlas dan dekat dengan Allah, nanti Allah menurunkan pertolongannya. Kalau kita lihat dalam sejarah orang-orang yang ikhlas, tentunya tetap berusaha, pasti ditolong oleh Allah. Fir'aun apalagi kurangnya, tapi matinya tebrak, ya kan? Ya, begitu juga kita lihat dalam sejarah yang lain, ada yang matinya cuma karena lalat ataupun nyamuk masuk telinga. Mudah-mudahan insya Allah suasana kita sekarang bagaimanapun, mudah-mudahan rekayasa mereka, makar-makar mereka, semoga insya Allah tentunya pertolongan Allah mudah-mudahan turun kepada hamba-hambanya yang ikhlas, ya. Terima kasih. Ustaz, dari motivasi Ustaz, lebih abdolnya kapan sih kita bagi ke atau ke penerima zakat?
Ya mas saya yang nanya motivator Palembang. Ini apa ya, kita zakat itu bagus ke wongnya langsung apa ke ambil zakat? Ya, sesuai dengan keyakinan kita. Kalau boleh juga langsung, boleh ke amil. Amil itu kan untuk mempermudah proses pembagian zakat. Kalau kita sudah tahu dengan orang-orang yang harus menjadi 8 asnaf, ya kita langsung lebih bagus, karena ketika kita langsung itu bukan hanya tangan kita yang bertemu, tapi hati kita pun bertemu. Sebahagian daripada manfaat zakat itu tadi adalah ta'liful qulub, mendekatkan hati. Maka kepada saudara-saudara kita yang mu'allaf dikasih, dia langsung kita bertemu, itu mendekatkan hati, ya, sehingga dia senang dengan Islam, kira-kira begitu. Artinya begini kesimpulannya, Yulia Prima Yuda. Ya. Ya, apa kabar ternaknya sehat ya Allah, apa sapi maka sehat-sehat juga. Kurang bagus ya. Iya. Sinyal dia. Kurang jelas ya. Minta tolong doa. Ya. Minta tolong doa. Ya. Supaya terbebas dari wabah ini. Ada di Instagram kita, besok cek di Instagram. Itu kita. Nanti di Instagram saya ada doanya. Ya, doanya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wad dumam wa sayyil asqam. Ya. Pakai doa itu nanti lihat di apa di IG. Di IG kami Solina Sibuan itu ada doa-doa itu nanti. Ini ada yang nanya juga. Sinyal beliau ya? Iya. Di sini ada yang nanya di Facebook. Baik, Ustadz kalau bisa ceramah Yai. Ustadz kalau bisa ceramah Yai baru yang jawab. Bawa ketawa Ustadz Solihin. Orang ini orang kenapa Ustadz ceramah aku tak nyampe. Segi. Begini harus mesa itu nah tentu lampu jalan juga ya. masih bersamanya para muslim Najib tanya seperti masalah agama Islam ini salah satu tokoh agama dan juga tokoh pendidikan Sumatera Selatan. Dia punya 2 pesantren Izat Putra pondok Lanang dengan pondok Tino, yaitu yang lagi di masalah di juga pesantren Ustaz juga siswa-siswi yang berprestasi berguna buat agama dan bangsa itu. Adanya di daerah Tarangdiano memang sengaja Ustadz muat pondok pesantren yang jauh dari pemukiman masyarakat karena supaya budak-budak itu khusyuk untuk belajar itu. Dan yang sekolah mungkin mau visi itu depan kan itulah di tengah kota ya, kayak anak-anak di sana tidak fokus untuk belajar, maka sengaja Ustaz Solihin muat pondok pesantren jauh. Oh, nggak jauh nih ya, cuma sekilo dari bandara. Berapa kilo? Sekilo. Jauhnya itu dari OPI. Dari OPI jauh, dari bandara dekat. Nah itu mak jelas antum ini. Ya. Kita lanjut lagi Ustaz. Ustaz kita mengkafir apakah kurang jelas ya? Apakah ketika dia berdoa bisa dikabul ke Allah? Kurang jelas ya? Kita menzalimi orang kafir, apakah ketika dia berdoa bisa dikabul ke Allah? Oh tidak, kalau orang kafir itu mendoakan mereka, kita kan berbeda Tuhannya.
Ya, makanya para followers semuanya jamaah jangan sering-sering bilang sama saja, sama saja. Nggak boleh ngomong sama saja. Tuhan kita dengan Tuhan mereka berbeda. Ya, mereka ngomong Tuhan, ketika mereka ngomong Tuhan itu Tuhan mereka. Ketika kita bilang Tuhan kita Allah, ya, makanya jangan malu-malu menyebutkan nama Allah. Allah. Ini kadang-kadang ngomong kita serahkan dengan yang di atas. Tahu-taunya di atas itu cecak sedang berak, sedang berak cecak. Nah, itu yang di atas. Jadi ketika Tuhan mereka, makanya lakum dinukum waliyadin, ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, apakah kabul doanya? Ya, doa-doa semua makhluk dikasih oleh Allah, tapi tidak semua disayangi oleh Allah. Ya, ingat itu. Banyak orang sekarang yang iri itu kafir kaya, duitnya banyak, ya. Mereka yang punya tanah sudah hampir sepertiga, macam-macam lah. Tak usah pernah iri karena memang dunia ini adalah senang-senang untuk mereka. Tapi nanti di akhirat tentunya mereka akan dapat siksa ataupun azab. Nah, apakah mereka berdoa kabul? Ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi bukan berarti karena rahmat Allah, ya, karena sedang diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustaz, mohon doanya untuk Indonesia agar bisa segera diangkat pada pandemi ini. Tolong pandangan Ustaz terkait sholat di masa sekarang ini. Bagus di rumah apa masih protokol yang baik? Ya, kalau yang lebih afdol tetap di lapangan. Tapi kalau kondisinya tadi darurat, silakan di rumah. Di rumah, kalau ragu-ragu cari petugas-petugas yang kamu yakin jadi petugas. Bisa jadi imam, bisa jadi khotib. Ya, kalau tidak bisa jangan ngarang-ngarang sendiri, ya. Karena saya yakin ini juga boleh jadi mungkin pelemahan. Akhirnya umat ini sholat pun tidak sholat lagi. Ngapa tak sholat? Tak kata imam. Ngapa tak sholat? Tak baca kalau. Nah, ini sedang dites lah kita ini. Sekarang teruji mana rumah-rumah yang punya kader agama, mana yang tidak punya kader agama. Ini mesti ujian. Nah, yang kedua, saya agak takut juga nanti kalau sudah 3 bulan tidak pernah ke masjid, padahal belum merah, zona merah. Nanti lupa pula jamaah ke masjid, tidak tahu lagi jalan keluar nanti ke masjid. Begitu kira-kira. Pagi dia selain Jumat pada rakaat. Nah, barakaat sholat mayit dibuatnya pula pakai ruku, pakai sujud. Ngapa pakai ruku, pakai sujud? Bapak acak mertuaku yang mati katanya kan? Ustaz, kalau zakat fitrah kita kasih ke dengan keluarga dewe atau wong tua yang lebih, atau wong yang tua lebih boleh tak miskin? Ya, kita tetap menimbang. Kalau ini yang paling lemah, yang paling butuh kita dulukan. Tapi kalau dua sama-sama butuh, satu keluarga kita, satu masih orang lain, dulukan keluarga. Dawil kurba dulu. Ya. Ustaz, anaknya, misalnya kita kan tak puasa Ramadan, sementara di bulan selanjutnya nak puasa Syawal 6 hari. Puasa 6 hari itu boleh tak puasa Syawal 6 hari itu atau harus ganti puasa dulu? Oh iya. Yang jelas kan urutannya wajib dulu baru yang sunnah. Kalau bulan Ramadan itu kan wajib. Berarti kalau umpamanya karena batal atau karena ada uzur, berarti bayar dulu yang wajib itu, baru lanjutkan dengan Syawal yang 6 hari itu. Begitu. Ya, ya. Ustaz, boleh tak aku nak bayar zakat fitrah buat ibu dan bapak aku karena bapak dan ibuku sudah tidak bergawin lagi. Boleh, itu yang paling bagus. Itulah pengabdian seorang anak dengan orang tua. Adapun masalah harta anak itu, bahkan tahu salah anaknya atau salah hartanya, anaknya dewe itu adalah milik bapaknya. Apalagi coba hartanya sangat bagus, terpuji, mudah-mudahan tentunya tetap
diijab kabulkan ketika membayar itu. Assalamualaikum Ustaz, nak nanya, lebaran ini kan masjid tak boleh ngaduk ke sholat, sedangkan mall rame, boleh tak sholat di mall? Boleh, sama tadi Ustaz Satpam. Tapi benar juga nih Yai, benar juga. Kalau ada memang orang yang gilo keamanan di situ, tak boleh masuk masjid, atau pengurusnya gilo sama sekali tak boleh, ya boleh juga. Lemaklah dia sholat di musola di mall. Jadi memang sekarang yang harus paham para pemirsa, kita sekarang harus khawatir dan waspada. Apa kita ini nian begitu atau sedang dinian-niankan kita supaya begitu? Itu yang harus paham kita. Begawe nian atau digawekan kita ini. Ustaz Yai, bagaimana hukumnya kalau kami kosan tak ada siapa dewe antar, sedangkan kan kita tak tahu bagaimana sholat Idul Fitri, tak galak macam-macam. Mohon jawabannya, tak. Terima kasih. Tapi penting juga ya, kita di sinilah diuji oleh Allah. Kita serius hendak untuk beribadah. Masih banyak masjid-masjid yang buka. Masih banyak umat Islam yang waras, pengurus masjidnya yang dia lihat tidak terlalu darurat dibuatnya sholat. Cari dulu kita sampai di mana, kita sudah berusaha mencari. Kita kalau mencari makanan kan keluar kemana-mana. Kalau kita mau mencari pakaian datang ke mall, tidak takut. Kalau kelaparan datang ke pasar berkerumun, tidak takut. Ini mau sholat, banyak masjid yang masih kosong. Saya coba kemarin, saya tidak ada lagi masjid di Palembang karena murid saya sudah pulang. Saya arah-arah ke Banyuasin banyak yang buka masjid. Baru di Talang Kelapa banyak. Ya, jadi mungkin umat ini juga saya minta, saya ajaklah, jangan terlalu mempermudah agama. Jangan percaya dengan kalimat cuma kita harus menjaga nyawa. Agama juga harus dijaga, ya. Kita tidak adil. Kalau nanti dilantak oleh Allah, kita diazabnya, kita tak kuat. Baru Puting Beliung kemarin di mana? Di Tulang Bawang sama SP Padang. Di Tulang Bawang dengan di SP Padang kemarin Puting Beliung. Banyak habis rumah-rumah. Ada kemarin saya lihat yang hujan lebat Di Linggau. di Linggau sampai rumah-rumah pun hanyut. Nah sekarang saya tanya, mau lebih takut dengan corona atau takut azab Allah? Kalau nanti jadi dua kali, habis corona kagak datang lalat, habis lalat nanti datang lembah, baru datang angin kencang mati. Kita mau lari pun masih nak mati itulah. Jadi jangan pula terlalu berlebihan kita menyikapinya, karena setiap hari ini disiarkan di media, termasuk di TV. Tiada hari tanpa corona. Tiada hari tanpa corona sekarang. Ya. Ustaz, hitungan yang benar bayar fidyah karena uzur ibu-ibu menyusui, karena unsur hari ini ya. Ustaz, hitungan yang benar bayar fidyah karena unsur ibu menyusui. Ya fidyah tetap satu sok juga. Ya, kalau dia karena menyusui, tapi kalau dia masih mampu lagi untuk menggantikannya dengan puasa, ya dengan puasa di hari berikutnya di luar bulan Ramadan. Nah bangun saya ini. Assalamualaikum Ustaz, nak nanya, ayah aku kan sering gosok gigi siang hari di bulan puasa, kira-kira batal tak Ustaz? Ya asal dia tidak menelan, tidak tertelan airnya dan odolnya tidak. Tapi jangan pula karena mungkin lemak di kumur terus itu bisa jadi makruh nanti, artinya tidak bagus. Baik. Kira-kira kapan ya Ustaz kita subuhan bareng lagi? Rindu garo kami dengan Ustaz. Salam dari Kemasrian, pejuang subuh. Bagi followernya yang tak daftar hubungi anak Ya, terima kasih Kemas ya.
Insya Allah habis corona, makanya kita ini baru semangat-semangat mengajak orang ke masjid, sholat subuh. Tahu-taunya ada pengumuman-pengumuman yang melarang jangan sholat ke masjid. Memang sakitnya terasa ya. Tapi jika itu memang benar karena corona, kita maklumi. Tapi kalau cuma nakut-nakuti atau ada target lain, kita tak setujui. Dan kita berdoa terus selama Ramadan ini supaya Allah membantu kita di negeri yang tercinta ini. Ya, kalau makan bugo batal ada ya Pak. Oh iya, balaskan tidak baik. Cuma makan bugo siang batal. Ya, kalau kumu dekat kuat bintang Pak. itu sudah kelaparan ya, sudah lapar ini. Sudah kelaparan. Puasa tinggal 3 hari lagi, yang sudah terkolek-kolek tahan dulu, saya itu tinggal Kemis, saya ini sudah Kemis ya. Iya. Kemis hari ini dihitung lagi Jumat Sabtu, nah hari Minggu sudah bebas. Kumur-kumur, masa pakai kumur-kumur dengan kuah pindang? Makan apa? Saya itu. Baik, ya Najib minum madu dulu ya, kaki aku minum madu, saya itu. Baik Pak follower, masih kita tunggu masih ada berapa menit lagi Ustaz? 3 menit lagi. Cukup? 3 menit lagi. Masih 3 menit lagi ya? Iya. Ya sudah, kalau saya itu kita closing ke Ustaz daripada kita tahu-tahu mati ya. Iya, tak lemak. Ya. Baik masyarakat Selatan, untuk edisi hari ini 28 Ramadan 1441 Hijriah, kita cukupi sampai di sini. Ya. Kami ucapkan ribuan terima kasih buat follower kami yang sudah aktif bertanya dan juga menonton siaran ini. Ini salah satu media dakwah di tengah corona ini. Ya. Jadi para ustadz, para habaib, para satis, para guru-guru kita ini tidak gencar-gencar untuk berdakwah. Walaupun berdakwah secara langsung sekarang ini sedang dibatasi, tapi itu tidak menyurutkan niat beliau untuk berdakwah. Dan sudah ada kecanggihan teknologi salah satu jalan Allah untuk tetap berdakwah bagi para ulama-ulama kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Lagi kalau misalnya kami akan live lagi, akan kami tampil ke playernya. Ya. Nah, ada di IG Najib. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.